Bab 553. Orang hijau aneh. Bella Fang sudah terlalu lama tidak makan, jadi nafsu makannya besar. Dia bahkan tidak melihat menu, dan melambaikan tangannya secara langsung. Apa yang bisa disajikan, sajikan semuanya untukku. Terhadap perilaku Bella Fang, Eric Qin sama sekali tidak terkejut. Terlebih lagi, Eric Qin tidak kekurangan uang sekarang. Sedikit demi sedikit makanan itu disajikan, datang satu Bella Fang makan satu. Eric Qin tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Bella Fang yang sedang makan. "Kenapa kamu tidak makan?" Bella Fang bertanya sambil menjejalkan mulutnya untuk makan. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu makan saja, aku tidak lapar." Pada saat ini, Eric Qin tiba-tiba merasakan dua aura aneh di sekelilingnya. Akhirnya, dia melihat dua wanita asing muncul di pintu. Kedua orang itu mengenakan kostum yang kuat, dan mereka sangat cakap, dan begitu melihatnya, terlihat bahwa mereka bukan orang biasa. Meskipun mereka mencoba menyembunyikan keanehan mereka, begitu lihat dia tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Mata Eric Qin menyipit dan mengerutkan kening. Orang asing. Apa yang aneh dengan orang asing? Lagi pula ini adalah restoran barat, gumam Bella Fang. Eric Qin tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa pandangan, dia menoleh ke belakang. Boom! Pada saat ini, seorang pria asing yang sangat kuat dan kehijauan bergegas keluar tiba-tiba. Pria aneh ini mendobrak dan menghancurkan fasilitas di restoran, membuat orang-orang di sekitar tiba-tiba ketakutan. Mata Eric Qin menyipit, dia melepaskan kerohanian dan menutupi orang aneh itu, dan dia menemukan bahwa tidak ada aura dalam dirinya. Bang-bang. Pada saat ini, kedua wanita dengan pakaian yang kuat tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka dan membenturkan dua kali ke pria aneh hijau. Setelah terkena dua tembakan tersebut, pria aneh itu tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah pingsan. Kedua wanita bertubuh kekar itu bergegas maju dan mengeluarkan perkakas dari tas. Sinar cahaya memancar dari bejana, dan kemudian terlihat orang aneh itu tersedot. Menarik. Eric Qin melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Bella Fang ternyata tidak panik, dia terus makan makanannya sendiri. Eric Qin bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak takut?" "Ah, apa yang aku takutkan jika kamu ada di sini?" Bella Fang bergumam. Eric Qin tersenyum, tidak berbicara. Orang-orang di sekitar masih panik, pintunya ditutup oleh dua wanita yang kuat ini, membuat mereka tidak bisa lari kemanapun. Kemudian, salah satu wanita mengeluarkan benda lain dari dalam tas. Dia menekan tombolnya, dan benda itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara yang aneh. Gelombang suara ini tampaknya mempengaruhi otak manusia, dan Eric Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak panik. "Ada apa lagi ini?" Eric Qin bertanya, mengerutkan kening. Adegan selanjutnya membuat mata Eric Qin membelalak. Setelah gelombang suara menyapu, orang-orang di restoran kembali normal lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Misi selesai. Kedua wanita dengan kostum yang kuat berkata dalam bahasa asing. Eric Qin sedikit mengernyit. Dia melirik ke bejana tempat pria asing itu ditahan dan berbisik, "Pria aneh ini sepertinya akan keluar. Hei, orang aneh itu sepertinya akan keluar." Eric Qin berdiri dan mengingatkan kedua wanita itu. Mendengar kata-kata itu, wajah wanita itu berubah. Dia berkata dalam bahasa China yang jelek, "Kamu, ingatanmu belum terhapus. Hapus ingatan. Teknik macam apa ini?" Eric Qin berkata dengan terkejut, "Kamu siapa?" Kedua wanita dengan pakaian kuat itu saling memandang. Mereka mengeluarkan alat mereka dan baru saja akan melakukan operasi penghapusan ingatan kedua pada Eric Qin. Pada saat ini, bejana yang menahan pria aneh itu tiba-tiba meledak. Siu. Orang asing itu keluar dari bejana tersebut, matanya merah, jelas sangat marah. Kedua wanita itu langsung panik. Mereka berteriak pada Eric Qin dengan cemas, "Minggir, di menggila." Eric Qin sedikit mengernyit, dan dia melihat ke arah hijau aneh. Bergumam, "Hold. Roar." Orang aneh itu meraung dengan kepala terangkat, dan kemudian bergegas menuju Eric Qin. Eric Qin adalah orang pertama yang dia temui, jadi semua amarahnya dilimpahkan ke Eric Qin.
Lalu terlihat dia membuat kepalan tangan besar dan menghancurkannya di Erikin. Minggir! Kedua wanita dengan kostum yang kuat itu berteriak histeris. Erikin tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat tinjunya dan menghadapi pria aneh itu secara langsung. Terlihat tubuh orang aneh itu, siu, dan terbang keluar, menabarak dinding di belakangnya. Apa-apaan? Mengapa memukulku? Erikin bergumam. Orang aneh hijau ingin bangun. Erikin berjalan dan menendang kepalanya. Kepala pria aneh itu tiba-tiba menjadi pusing, dan langsung pingsan. Orang-orang di restoran menjadi tercengang. Ada apa ini? Dari mana asal benda hijau ini? Ada apa dengan pemuda itu? Superman. Kedua wanita yang kuat bahkan lebih tercengang lagi. Keduanya berlari dan bertanya dengan cemas, "Apa kamu baik-baik saja?" Erikin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa, aku tidak tahu dia masih akan bangun lagi." Mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, "Anda memandang rendah dia." Tubuhnya lebih keras dari pelat baja. Bahkan peluru pun tidak bisa menembus. Oh ya, Erikin mengepalkan tinjunya. Awalnya, dia bermaksud untuk menghabisi pria aneh ini dengan satu kepalan, tapi setelah memikirkannya, lupakan saja, siapa tahu dia sangat penting bagi orang lain. "Tuan, apakah kamu mengubah orang?" tanya salah satu wanita kuat itu. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan." "Lalu bagaimana kamu melakukannya?" Erikin berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku cukup teratrik dengan kalian. Gelombang suara apa yang kalian gunakan? Mengapa itu bisa menghapus ingatan orang? Dan, siapa orang aneh berwarna hijau ini?" Terhadap pertanyaan Erikin, kedua wanita dengan kostum kuat itu saling memandang dengan waspada. "Maaf, ini rahasia kami tidak bisa memberitahumu," kata wanita berpakaian kuat tersebut. Erikin tidak berbicara. Dia memindahkan Dark Eye dan melihat langsung ke kotak kedua wanita itu. Terlihat banyak alat di dalam kotak tersebut, ada botol demi botol berkonsentrat hijau. Cairan kental ini agak mirip dengan yang dipancarkan dari monster hijau. Produk percobaan. Erikin mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, dua wanita dengan kostum yang kuat mengubah ekspresi mereka, dan kemudian berbalik untuk pergi. Erikin mengulurkan telapak tangannya, dan dinding kekuatan langsung menghalangi jalan mereka. "Kalian belum menyelesaikan pertanyaanku," Erikin berkata dengan wajah dingin, "apakah kalian menggunakan orang sebagai eksperimen?" "Tuan ini, kami telah mengatakannya. Ini adalah rahasia. Kami tidak bisa mengatakannya kepadamu." Wanita berpakaian kuat menarik napas dalam-dalam dan berkata. Erikin mencibir dan berkata, "Sudah terlihat olehku, maka aku harus bertanya dengan jelas. Terlebih lagi, ini adalah wilayah kita, bukan sesuatu yang bisa kalian jadikan eksperimen." Wanita itu sedikit mengernyit, mereka menghela nafas, dan kemudian mengeluarkan alat lain dari tangannya dan mengarahkannya ke Erikin. "Maaf, kami hanya bisa melakukan ini." Wanita itu menekan alat tersebut, dan gelombang cahaya keluar dari alat tersebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.